Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Imam Al-Baihaqi an ashabi Mu'adz bin ahli Khimsin qala wa qala marratan an Mu'adz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'adzan ilal Yamani qala lahu kaifa taqdi idza arada laka qada'un qala aqdi bi kitabillah qala fa illam tajid fi kitabillah qala aqdi bi sunnatir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa illam lam tajid fi sunnatir rasulillahi alaihi wasallam qala ajtahidu bi ra'yi wala alu qala fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fi sadri wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh mahasiswa di program studi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. I am extremely happy today because we can discuss again about our subject in Ushulul Fiqh wal Qawaidul Fiqhiyah wa khasatan fi Iqtisad al-Islamiyah. Saya sangat happy sekali, senang sekali, bahagia sekali bisa bertemu di kelas yang menurut saya sangat luar biasa ini, generasi masa depan yang akan mengibarkan dakwah, ekonomi dan bisnis syariah tidak hanya di Indonesia, Nusantara tetapi juga di dunia. Dan mata kuliah ini menurut saya sangat penting sekali ya, apalagi nanti dalam konteks filosofis, kemudian dalam konteks juga syar'i dan dalam konteks sosiologis. Jadi teman-teman semuanya tidak salah untuk memilih di program studi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta ini karena Anda akan mendapatkan berbagai hal terutama terkait dengan aktivitas ekonomi yang berbasis syariah. Nah, kemudian jangan lupa juga karena kampus kita adalah kampus bela negara, tentu saja ini adalah implementasi dan bukti nyata. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin ditanya sama mahasiswa prodi lain, mana bukti bela negaranya prodi dari ekonomi syariah nih, jelas sekali ya. Bukti bela negaranya kita ya, membela negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah dengan menyelamatkan Indonesia tercinta ini dari ekonomi yang menzolimi, ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan tentu saja yang paling penting itu adalah kita harus paham ya. Oke, semangat itu sudah penting, tetapi kemudian dengan semangat itu kita tambahi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan dasar-dasar dari ekonomi bisnis syariah, mudah-mudahan kita akan bisa berkembang. Dan saya yakin sekali teman-teman semuanya di sini ada lebih kurang 60 mahasiswa ya, syabul yaum rijalul ghad ya. Hari ini you are a student
but tomorrow insyaallah taala you will be leader, ya. Jadi ini harus betul-betul dimanfaatkan, dan terima kasih untuk seluruh akademika di UPN Veteran Jakarta ini, ya. Dan kita akan bahas pertama terkait dengan mata kuliah hari ini adalah mata kuliah usul fikih dan kaidah fiqhiyah. Saya yakin ini sudah pertemuan lebih kurang yang ke berapa ya? Keempat atau kelima ya. Pertemuan keberapa sekarang? Oke ya, udah pertemuan kelima, saya yakin sudah paham semuanya terkait dengan usul fikih, posisi dari usul fikih dan juga kaidah fikih dalam ekonomi syariah ya. Terima kasih juga nih yang sudah hadir, ini masih di Warung Tegal nih, MN Abdul Dzikro. Wah, kreatif sekali ya ininya backgroundnya. Ya, kemarin saya juga makan di Warung Tegal Karisma, dia adalah franchise gitu ya. Tapi ini menarik nih, kenapa nih? Saya bilang ini perlu lebih syar'i lagi nih gitu ya. Baik, kita akan mulai tanpa membuang waktu. Intinya adalah saya sangat bahagia sekali kita bisa diskusi. Nanti saya juga akan lebih banyak bertanya sebenarnya, walaupun kita adalah di Zoom seperti ini, tetapi saya ingin semua juga bisa bertanya. Semakin pertanyaan itu semakin kritis, itu saya akan semakin senang untuk melihatnya. Oke, kembali ke pembahasan utama kita, yaitu tentang kaidah fikih. Backgroundnya tentu saja kita lihat bagaimana saat ini perkembangan dari ekonomi dan bisnis syariah itu meniscayakan adanya studi mengenai dasar-dasar ekonomi syariah. Ya, sekarang yang lagi tren tentu saja adalah halal industri, halal lifestyle, di dalamnya ada halal tourism, ada halal travel, ada halal hospital, kemudian juga halal blockchain ya. Yang ini menjadi satu kalau saya sebut itu sebagai sebuah raksasa besar ya bagi ekonomi syariah untuk bisa bangkit ya. Banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan dia itu bisa berjaya tentunya ya. Oke. Jadi perkembangan dari banyaknya ekonomi dan bisnis syariah ke berbagai lini tentu saja sekarang ini kita sudah memasuki fase kedua dari ekonomi syariah. Kalau dulu tentu saja yang dibicarakan adalah perbankan, kemudian juga asuransi, kemudian juga pasar modal, kemudian juga pegadaian, kemudian mungkin ada pasar uang gitu ya. Today we talk about the halal blockchain ya. Halal industri, halal hospital, dan berbagai bisnis real yang lainnya. Nah, tentu saja semua perkembangan itu nggak bisa atau tidak bisa dibiarkan kecuali dengan apa? Dengan bimbingan dari basic sciences dalam Islamic perspektif ya. Nah, tentu saja sebenarnya ini ada dua nih ya. Ada dua ilmu, nanti teman-teman boleh catat semuanya. Ada dua ilmu yang mestinya itu dikembangkan dalam pengembangan dari ilmu ekonomi dan bisnis syariah. Yang pertama adalah tentu saja ilmu terkait dengan hukum-hukum ya yang ada di dalam ekonomi syariah. Yang pertama boleh dicatat yaitu ulumul Quran fil iqtisad atau ilmu-ilmu Al-Quran tentang ekonomi syariah. Ini yang pertama ya. Jadi teman-teman semuanya walaupun di ekonomi syariah harus paham tentang bagaimana metodologi dari tafsir, kemudian juga tentu saja nanti spesifiknya adalah ayat-ayat ekonomi, kemudian juga bagaimana asbabun nuzul dari suatu ayat, kemudian juga nanti terkait dengan nasih dan mansukh. Ini harus dikuasai, harus dipelajari ya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya bicara tentang riba misalnya ya, kalau ada orang yang mungkin dia karena sok tahu gitu ya, oh riba itu kan yang boleh cuman la ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ad'afa mudha'afah. Ini sebenarnya masuk usul fikih juga nih ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil atau la taqulu riba ad'afa mudha'afa. Jangan mengonsumsi memakan riba yang ad'afa mudha'afa, yang berlipat ganda. Ya, padahal konteks ayat ini dia sudah termansuh ataupun digantikan dengan wa ahallallahul bai' wa harrama riba. So, berarti ilmu yang pertama harus dikuasai adalah ulumul Quran ekonomi syariah. Ulumul Quran bidang ekonomi syariah. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus dikuasai adalah ulumul hadis fil iqtisad ya. Jadi ilmu hadis terkait dengan ekonomi syariah.
Ya, jadi harus dipahami. Misalnya kita nggak bisa dalam konteks Islam itu menggunakan misalnya hadis yang maudhu, misalnya harus tahu tuh hadis maudhu itu seperti apa. Ya, hadis yang palsu gitu ya, nggak boleh. Ya, kalau hadis yang doif, nanti perlu dilihat dulu doifnya, dia doif jidan atau tidak gitu ya. Nah, yang boleh adalah hadis yang hasan dan hadis yang sahih gitu ya. Nah, ini merujuk kepada tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Jadi teman-teman semuanya ini harus dihafalkan nih kalau bisa ya. Minimal maknanya itu paham lah ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, taat kepada Allah, kemudian wa atiur rasul, dan taat kepada rasul, wa ulil amri minkum. Nah, tiga ini nih ya. Tiga ini yang menjadi dasar dalam nanti kajian ilmu usul fikih. Kenapa? Atiullah ya, nanti farduhu ilallah ay ila kitabillah. Taat kepada Allah berarti taat kepada Al-Quran. Taat kepada Rasul berarti taat kepada sunnah nabawiyah. Sedangkan taat kepada ulil amri adalah ketaatan kita kepada penguasa ya. Dalam hal ini adalah presiden ya. Dalam hal yang ma'ruf tentu saja. Oke. Nah, ini An-Nisa ayat ke-59. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi tadi setelah ulumul Quran fil iktisad, kemudian ulumul hadis fil iktisad, kemudian juga yang kita pelajari sekarang yaitu usul fikih dan kaidah fiqhiyah ya. Nanti next time mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas, saya boleh tanya satu-satu nih ya. Kalau di sini mungkin waktunya agak pendek dan biasanya agak kurang, nanti boleh saya acak, saya tanya nanti di terakhir ya. Jadi ilmu yang ketiga yang harus dikuasai itu adalah ilmu usul fikih dan kaidah fiqhiyah. Ya, nanti di level master ataupun di S1 juga sudah mulai ada, itu nanti ada tambahan yaitu ilmu maqasidus syariah. Jadi 3, usul fikih, qawaid al-fiqhiyah atau kaidah fiqhiyah, dan yang ketiga adalah maqasidus syariah. Dia dianggap satu rumpun ilmu tuh ya. Itu menjadi satu kesatuan. Nanti kalau perkembangannya dia akan menjadi satu ilmu atau ilmu masing-masing itu 3. Ada ilmu usul fikih, ada ilmu kaidah fiqhiyah atau qawaid al-fiqhiyah, ada juga nanti ilmu maqasidus syariah. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, yang ini jarang, agak menyimpang dikit memang atau dengan subjek kita hari ini, yaitu ilmu ekonomi syariah. Ya, jangan sampai nanti teman-teman semuanya ini sudah di prodi ekonomi syariah kok nggak tahu ya ekonomi syariah itu seperti apa gitu kan ya. Jadi ekonomi syariah itu bukan hanya halal haram. Kalau ekonomi syariah berbicara tentang halal haram, yang kita pelajari sekarang yaitu usul fikih dan qawaid al-fiqhiyah. Tapi kalau ekonomi syariah, ekonomi yang membawa kepada kemaslahatan, nah itulah kemudian yang disebut dengan ekonomi syariah. Sehingga penggalian yang lebih mendalam terkait dengan ekonomi ya, teori-teori ekonomi, teori-teori bisnis, teori-teori finance itu menjadi sebuah kemutlakan ya. Mungkin itu nanti di level berikutnya. Minimal kalau S1 yang mempelajari pemikiran misalnya dari Umar Capra misalnya seperti apa, kemudian juga mungkin pemikiran dari Abdul Rahman itu seperti apa, ini yang kontemporer. Atau mungkin kita juga bisa mempelajari pemikirannya dari Bakir As-Sadr seperti apa gitu ya. Atau mungkin juga Islahi juga. Atau yang lebih klasik ada pemikiran ekonominya Ibnu Taimiyah, ada Al-Ghazali, mungkin juga nyambung juga ke Ibnu Khaldun, kemudian juga ke Abu Ubaid, kemudian juga Abu Yusuf. Wah, banyak sekali. Jadi kalau di level S1 teman-teman semuanya ya, jadi minimal mendeskripsikan dulu, mempelajari ini pemikiran ekonomi klasik, ini pemikiran ekonomi kontemporer. Nah, dalam konteks misalnya sekarang ini Indonesia dan dunia ini sebenarnya seperti apa nih? Ya, jangan sampai nanti teman-teman sudah kuliah di UPN Veteran Jakarta ini, sudah kuliah di program studi ekonomi syariah, kok masih bingung ya, ekonomi syariah itu makhluk seperti apa? Ya, kadang terjebak kepada dimensi fikihnya atau dimensi hukumnya atau muamalahnya.
sementara penggalian terhadap ekonomi syariah itu belum banyak. Nah, termasuk juga di sana ada etika bisnis syariah atau etika ekonomi dan bisnis syariah itu juga harus dikuasai. Oke ya, ini sebagai pandangan teman-teman semuanya yang ingin atau yang memang sudah masuk di prodi ekonomi syariah itu biar tahu, oh ternyata yang harus dikuasai minimal itu 4 tadi, yaitu ulumul Quran fil iqtisad, ulumul Quran ilmu Al-Quran dalam bidang ekonomi syariah. Yang kedua adalah ulumul hadis fil iqtisad, yaitu ilmu hadis tentang ekonomi syariah. Ilmu hadis ini bukan hanya hadis sahih, dhaif, maudhu, bukan, tapi tafsir atau pemahaman dari hadis itu sangat penting. Ini biasanya untuk membantah orang-orang yang mengatakan bunga bank kan bukan riba, gitu ya. Kalau mamanya misalnya titip beli kan boleh saja, atau mungkin cuman pinjaman dengan tambahan sekian kan sah-sah aja, atau mungkin bank keliling oke-oke aja, atau mungkin banyak akad di masyarakat ya yang ini foreign exchange misalnya, gitu ya, pertukaran valuta asing misalnya. Kayaknya memang ada keperluan juga sih, nggak ada masalah. Nah, itu dipahami dari hadis, misalnya dikatakan tuh dengan amwal ribawiyah, dikatakan az-zahab bil-zahab, wal fiddah bil fiddah, wal burru bil burri, wal milhu bil milhi, wat tamru bit tamri, yadan biyadin. Itu ya. Ini pentingnya juga dari ilmu usul fikih dan qawaid al-fiqhiyah ya, sehingga kaidah fikih pada masa lalu itu memang sifatnya dia memang general, umum, gitu ya, tidak secara spesifik ke dalam ekonomi dan bisnis syariah, sehingga studi ya belajar tentang kaidah fikih dan juga usuliyah terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah itu menjadi sebuah keniscayaan. Baik, kita akan pahami sejenak terkait dengan review, yaitu definisi. Mungkin teman-teman ada yang tersilap nih, mungkin ada yang lupa nih tentang tadi ada qawaid, ada kaidah. Semua tahu ya bahwasanya qawaid itu adalah plural atau jamak dari kaidah. Kaidah itu ya prinsip, basic, kemudian dasar, ya kaidah lah, bahasa Indonesia juga jadi kaidah, gitu ya. Oke, saya awali dengan kata-kata kaidah. Di sini ada kata-kata kaidah itu bahasa Arab aslun atau asal. Jadi bahasa Indonesia asal, tahu ya. Anda asal dari mana? Berarti asalnya, sumbernya. Ya, al asal wal asas. Naam. Amal fikih udah tahu kemarin di pertemuan awal dan kedua, saya yakin sudah tahu fikih itu apa. Al fiqhu lughatan al fahmu. Amma fi istilahin al fiqhu yakni al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muqtasabu min adillatiha tafsiliyah. Ini aja bahasa Indonesianya lah ya. Jadi yang disebut dengan ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum syariat yang amaliyah, yang praktis, yang diperoleh atau yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci atau tafsil. Nah, kemarin kalau ada usul, ya sekarang ada kaidah. Insya Allah sudah tahu pembahasannya. Kalau usul itu jamak itu plural dari aslun, sama juga dasar. Dasar ya, dasar artinya itu fundamen ya, pondasi, basic, kemudian asas. Ya, jadi kalau ada rumah, kalau bikin rumah itu di bawahnya itu pasti ada pondasi. Nah, itu artinya asal atau usul. Fikih adalah hukum-hukum syariat Islam. Nah, nanti insya Allah sudah tahu juga beda antara, ada 3 istilah nih teman-teman yang harus dipelajari, yang dikuasai. Saya yakin udah bisa semuanya. Yang pertama adalah syariah. Wah, di Indonesia ini semuanya menggunakan kata syariah. Bank syariah, asuransi syariah, saham syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, ya sampai ada kredit syariah. Ya padahal gak ada, bukan kredit syariah tapi pembiayaan syariah, gitu ya. Nah, yang pertama adalah syariah, yang kedua adalah fikih, dan yang ketiga adalah bahasanya itu konun. Nah, ya, konun itu adalah sebenarnya undang-undang atau hukum positif yang memiliki dimensi syariah dalam sebuah negara modern. Nah, ya,
istilah modern state gitu ya. Modern tuh kadang jangan salah diartikan modern berarti bagus, belum tentu juga gitu ya. Yang tradisional juga bagus gitu ya. Jadi nanti harus dilihat. Oke, jadi nanti ada teman-teman semua pelajari juga ada 3 istilah. Yang pertama adalah syariah, yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah konun. Ketiganya itu adalah unsur yang ada di dalam hukum Islam. Ya, kalau secara singkat dikatakan kalau syariah itu adalah hukum yang sudah qot'i ya di dalam nas, di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Sudah qot'i jelas riba haram, itu adalah syariah. Ya, sedangkan yang namanya fikih itu adalah tafhimul mujtahidin ala nusus minal Qur'an wa sunnah, atau tadi disebut dengan al ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah al muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Jadi ringkasnya fikih itu adalah hukum-hukum yang dipahami oleh mujtahid dari pemahaman nas Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu namanya fikih. Nanti fatwa MUI misalnya itu menjadi fikihnya Indonesia, gitu ya. Itu adalah fikih. Sedangkan konun tadi sudah saya sebutkan, konun itu adalah hukum positif di negara modern yang memiliki dimensi syariah. Contohnya banyak sekali, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Bisa dikit nggak apa-apa ya. Tentang perkawinan itu kan di situ ada aturannya, ya ada aturan syariahnya. Kemudian terkait dengan kompilasi hukum Islam, undang-undang tentang apa? Tentang kewarisan, itu waris Islam di situ ada. Tentang agraria di situ ada wakaf. Itu juga undang-undang tentang wakaf di situ juga namanya konun. Kemudian undang-undang tentang perbankan syariah ya nomor 21 tahun 2008 itu ada juga. Kemudian undang-undang tentang pengelolaan zakat. Pokoknya seluruh undang-undang yang ada di Indonesia dan negara-negara modern lainnya yang dia itu memiliki dimensi syariah. Di Singapura misalnya, di sana ada AMLA ya, yaitu aturan-aturan khusus untuk masyarakat muslim di Singapura. Kalau di Malaysia lebih banyak lagi ya. Kalau di UK misalnya, di London juga ada beberapa aturan dari kerajaan atau dari pemerintahan yang juga memiliki dimensi syariah. Oke ya, jadi 3 itu dipelajari. Nastamir, kita lanjutkan. Nanti kalau umpamanya ada yang mau tanya boleh juga ya, sambil di chat room boleh juga. Nastamir ila mahiyal qaidah. Karena kita ngomongin tentang kaidah nih. Nanti kalau tema hari ini nanti terkait dengan qad, dengan yang lain nanti boleh kita bahas ya. Al qaidatu hiya qadiyatun kulliyatin mantiqatin ala jami'i juz'iyatih. Juz'ih ya. Juz'iyati. Ya, jadi kaidah adalah proposisi universal yang sesuai bagi partikular di bawahnya. Wah, lumayan ya, ini dari Imam Al-Jurjani. Jadi kaidah itu pokoknya sesuatu yang dibangun di atasnya sebuah bangunan. Nah, itu aja lah, fundament, fondasi itu udah tahu semuanya. Itu perkataan dari atau pendapat dari